Saudara sekalian, berjumpa lagi dengan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Topik yang kita bahas saat ini adalah ambisi besar Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Siapapun warga negara mempunyai hak untuk menjadi Presiden Republik Indonesia bila mana memenuhi persyaratan undang-undang dan dipilih oleh rakyat dalam pemilu Pilpres. Demikian halnya Prabowo Subianto, seorang militer berpangkat Letnan Jenderal, Panglima Kostrad yang dipecat pada tahun 1998 karena terlibat dalam kerusuhan 1998, terlibat dalam penculikan beberapa aktivis, terlibat dalam kerusuhan rasial yang menyebabkan banyak orang hilang dan meninggal dunia. Menjadi pengusaha di bidang kehutanan, pertambangan, energi yang membuatnya kaya raya. Ketua Umum Partai Gerindra, pemenang ketiga pemilu 2019, kini Menteri Pertahanan Republik Indonesia sejak diangkat Presiden Jokowi tahun 2019. Prabowo Subianto pada tahun 2009 maju sebagai cawapres. Tahun 2014 dan 2019 maju sebagai capres. Dalam ketiga kali Pilpres tersebut, Prabowo kalah dari SBY dan Jokowi. Tampaknya pada Pilpres 2024 akan datang, akan maju lagi untuk keempat kalinya. Benar-benar satu ambisi besar untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Ambisi besar Prabowo Subianto sudah diketahui publik, baik dari pernyataan-pernyataannya sendiri di berbagai kesempatan maupun pernyataan-pernyataan pengurus Partai Gerindra ataupun dari para pendukungnya. Sebesar apapun ambisi Prabowo Subianto, adalah haknya sebagai warga negara. Sama halnya dengan seluruh rekam jejak buruk dan karakter perilaku politiknya yang menyatu dengan sisa-sisa rezim Orde Baru, dekat dan berangkulan dengan FPI dan HTI, serta kelompok masyarakat garis keras lainnya. Adalah hak masyarakat pula sebagai pemilih untuk tahu semua itu. Prabowo Subianto telah diberi kesempatan oleh Presiden Jokowi masuk dalam kabinet, memegang jabatan Menteri Pertahanan yang menurutnya adalah keahliannya.
Namun fakta berbicara lain. Sudah menjelang 4 tahun menjadi Menteri Pertahanan, namun tidak ada prestasi nyata diraihnya. Malah kebijakannya tentang pengadaan alutsista dalam rangka memperkuat pertahanan disoroti banyak pihak sebagai suatu kebodohan dan buang-buang anggaran negara saja. Bagaimana tidak? Membeli pesawat tempur bekas dengan anggaran 22 triliun, di mana pesawat-pesawat tersebut pernah dihibahkan ke Indonesia, namun ditolak oleh Menteri Pertahanan sebelumnya. Karena anggaran biaya pemeliharaannya sangat besar, melebihi biaya pembelian itu sendiri. Prabowo Subianto juga diberi tugas tambahan oleh Presiden Jokowi untuk menjadi Ketua Ketahanan Pangan dengan mengkoordinasikan food estate, yaitu penanaman bahan pangan di lahan-lahan yang luasnya ratusan hektar. Namun apa yang terjadi? Semuanya gagal dan telah menghabiskan anggaran negara triliunan rupiah. Prabowo Subianto tidak memiliki prestasi di bidang pertahanan. Dari sudut pandang ini, sebenarnya Prabowo Subianto tidak layak menjadi Presiden Republik Indonesia. Lalu kita bertanya, apa yang melatar belakangi Prabowo Subianto mempunyai ambisi yang begitu besar untuk menjadi Presiden Republik Indonesia? Menurut analisis subjektif saya sebagai berikut. 1. Ingin mengembalikan kejayaan Orde Baru. Penguasaan aset-aset negara di tangan keluarga, kroni dan kelompok pendukungnya yang selama reformasi telah banyak dirampas oleh negara. 2. Membuka peluang bagi pihak asing, khususnya Amerika Serikat, agar kembali menjadi investor terbesar di Indonesia sebagaimana diberlakukan di zaman Orde Baru, dan ini sangat menguntungkan bagi keluarga, kroni, dan para pendukungnya. Ketiga, menganulir dan mencabut beberapa undang-undang atau kebijakan untuk tumbuh suburnya neoliberal di Indonesia yang sangat menguntungkan bagi keluarga, kroni, dan kelompoknya. Upaya-upaya politik yang ditempuh oleh Prabowo Subianto, oleh pengurus Partai Gerindra, oleh tim pendukungnya untuk memenuhi ambisi dengan latar belakang yang melandasinya tadi, dilakukan dengan zigzag politik agar sulit dibaca benang merahnya. Seperti kita ketahui,
sejak tahun 2019 ketika masuk dalam Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi, Prabowo Subianto harus merubah perilaku politik, memuji-muji Presiden Jokowi, santun dan hormat pada Jokowi, selalu berupaya berdekatan dengan Jokowi, mendekati keluarga dan kerabat Jokowi, ikut ke sawah bersama Jokowi, ikut ke rawa bersama Jokowi, ikut nonton bola bersama Jokowi, memasang baliho-baliho besar dan banyak tentang kedekatan Jokowi dan Prabowo. Partai Gerindra di parlemen mendukung setiap pengesahan undang-undang. Beberapa pengurus Partai Gerindra tampil di mana-mana dengan santun sambil mencitrakan bahwa Prabowo adalah penerus Jokowi. Tetapi beberapa pengurus Partai Gerindra dan timnya tetap saja kritis dan nyinyir kepada Presiden Jokowi untuk mempertahankan konstituennya pada tahun 2019 lalu. Dan ada lagi tim yang selalu berupaya menutup masa lalu Prabowo yang kelam tentang pelanggaran HAM bagian rejim Orde Baru. Ada pula tim yang memelihara ramalan-ramalan bahwa Prabowo orang paling ikhlas akan menjadi presiden di usia tua. Tak ketinggalan ada pula tim yang secara khusus diterjunkan ke milenial dan generasi Z bahwa Prabowo pemimpin yang tepat untuk mereka. Juga tidak ketinggalan tim yang menangani lembaga-lembaga survei agar elektabilitas Prabowo tetap pada urutan 1 atau 2 untuk menggiring opini publik. Untuk generasi milenial dan generasi Z, berhati-hatilah dalam memilih pemimpin pada tahun 2024 mendatang. Cermati rekam jejak calon-calon termasuk Prabowo Subianto. Anda jangan sampai terkecoh dan tertipu atas perilaku politik yang ditampilkan saat ini. Perilaku politik yang dicerminkan pada tahun politik ini banyak yang bersifat basa-basi dan bermain di dua kaki untuk mengelabui publik. Di tangan Anda penentu siapa yang akan menjadi presiden dalam Pilpres tahun 2024 mendatang. Saudara, demikianlah kajian dan analisis kita. Semoga memberi informasi dan bermanfaat. Mohon dukungan subscribe, like, komen, dan share agar channel ini dapat berkembang lebih baik lagi. Terima kasih.